Di sini kita akan membahas tentang routing. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, di sini ada pengenalan routing. Routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Routing bekerja pada layer ketiga pada networking model. Selanjutnya, klasifikasi routing. Static routing yaitu routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Dan dynamic routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut, maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Jadi static routing itu mencari jalur secara manual. Kalau dynamic routing itu secara otomatis. Lanjut, routing table. Berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu. Berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing rute. Routing table terbentuk dari semua rute yang berasal dari dynamic routing protokol. Semua rute untuk network yang directly connection ke router, segala interface yang tercolok. Yang terakhir yaitu konfigurasi tambahan atau static route. Selanjutnya, route flags. Di sini ada beberapa macam singkatan dari semua tanda-tanda yang di garis merah ini. Seperti DAC, D-nya dynamic, A-nya aktif, dan C-nya connected. Dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya ada static routing. Di halaman pertama, kita ada konsep static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu, tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Terus, anggaplah Anda memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Setiap kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN. Anda ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini, routing dapat digunakan. Selanjutnya, static routing. Static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Dan pada static route perlu menambahkan parameter routing, DST address, dan gateway secara manual ke dalam routing table. Nah, di sini di Winbox kita bisa cari di IP, routes, dan ADD. Terus ADD. Rumusnya mau kemana lewat mana. Seperti ini. Lanjut, static routing. Di sini ada kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama, mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil seperti LAN. Kedua, membutuhkan resource yang ringan. Dan yang ketiga, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar. Dan yang terakhir, manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Nah, mungkin di halaman ini kita akan praktekkan saja. Nanti kita akan praktekkan di video selanjutnya. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.